Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Dan tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai tepatnya memasuki minggu kedua ya, bulan Mei. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema, kejutan inilah yang bakal terjadi ya. Jadi bisa dikatakan kalian nanti akan mendapatkan kejutan apakah itu ya, entah kejutan baik ataupun buruk ya, kira-kira seperti itu. Tetap di 3 hari ke depan ya, saya mulai hari Sabtu sampai batas waktu hari Senin ya. Katakanlah di 3 hari ke depan ya. Kalau tanggalnya tanggal 10 sampai tanggal 12 Mei ya. Oke, bagaimana kan nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next ya, setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya. Di sini ada Scorpio. Artinya Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat untuk asmara Scorpio dulu memasuki minggu kedua bulan Mei. Scorpio asmara, kartu utama muncul petunjuk 5 pedang. Nah, di sini dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Cup, ada 9 cup. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Scorpio ya tentang asmara ya. Di sini kelihatannya asmara kalian kelihatannya kurang baik-baik saja ya. Artinya ada orang yang nggak suka sama kalian di sini. Ada orang yang menghalangi ketika kalian ingin ada kestabilan, entah secara kebahagiaan, ya keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian. Ini kelihatannya ada orang yang tidak suka dan menghalangi gitu. Akhirnya apa? Akhirnya bisa saja di sini timbullah beberapa konflik ataupun timbul masalah kalian sama pasangan. Cuman jangan khawatir ya. Di sini muncul petunjuk Nine of Cup. Apapun yang terjadi kelihatannya di minggu-minggu ini ataupun minggu kedua ini kelihatannya asmara kalian akan bisa damai kembali. Nah, gitu loh. Akan bisa lancar kembali. Cuman di sini tetap ya disarankan Scorpio ketika ada masalah jangan terpancing emosi lah, ataupun jangan terpancing sebuah energi panas ya. Harus disikapi dengan kedewasaan dan lebih bersabar lagi. Jangan khawatir ya, meskipun ada orang yang nggak suka,
yang berusaha untuk membuat asmara kalian kacau ataupun mungkin saat ini kalian rasakan ada problem, itu tadi, tetap bersabar, sikapi secara dewasa, jangan terpancing emosi, jangan menuruti hawa panas, insya Allah di sini akan terjadi damai kembali. Nah, seperti itu ya. Lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir Scorpio, kartu utama menjadi petunjuk demun. Ada matahari bulan bersamaan. Dikonfirmasi muncul petunjuk Four of Cup. Ada 4 cup ya di sini. Oke. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Scorpio tentang pekerjaan ataupun karir ya. Di sini jelas ya. Mungkin apa ya? Masih banyak keterpurukan ini untuk pekerjaan ataupun karir. Dan kelihatannya masih banyak yang adanya sebuah problem. Dan lagi-lagi ini jelas ya, yang membuat hambatan. Kenapa kalian kok susah mencapai target ketika ada sebuah tujuan ataupun ada sebuah target tiba-tiba gagal di sini. Itu tiba-tiba gagal. Karena di sini jelas ya bukan faktor alami yang menyebabkan kalian sulit berkembang, sulit bangkit ya, sulit adanya sebuah grafik naik. Ya, ini jelas ada pihak ketiga di sini. Yang apa? Yang tidak suka sama kalian. Apalagi dikonfirmasi muncul petunjuk 4 cup. Ini memberikan sebuah sinyal bahwa memang pekerjaan ataupun karir yang kalian jalani selama ini seakan-akan sulit menemukan solusi coba. Gitu. Sehingga kalian kayaknya sih apa ya, dipaksa ya, dalam arti untuk segera mencapai dipaksa untuk segera mencari solusi gitu loh, untuk bisa menemukan kejelasan di sini agar bagaimana bisa berjalan dengan baik lagi, dengan kondisi yang baik lagi. Ya boleh kalian untuk mencari solusi, tapi ya harus ya, maksud saya, tapi harus jangan diforsir gitu loh. Kalau memang dirasa capek ataupun dirasa payah, kalian istirahat dulu di sini, baru dipikirkan lagi solusinya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu diforsir sobat ya. Lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki Scorpio, kartu utama muncul petunjuk 10 tongkat di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada seseorang memegang 2 koin, tingginya berbeda. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Scorpio tentang keuangan ataupun rezeki ya, dimana memang masih ada beban berat ya. Kebutuhan kalian cukup besar di sini, makanya terkadang kalian dibikin lelah, dibikin capek ya, ataupun secara suasana pemikiran ataupun suasana batin ini kayaknya sih beban berat buat kalian gitu loh. Seakan-akan kalian menanggung ataupun memikul beban ini sendiri gitu loh. Jadi memang rasa berat sobat. Kenapa seperti itu? Ya jelas. Satu konfirm kalian juga mengatakan apa ya, secara keuangan ya, ini kurang stabil di sini. Butuh kerja keras, butuh semangat yang luar biasa di sini. Terkadang sampai kewalahan di sini. Karena jelas ini kebutuhan kalian banyak di sini. Nah, gitu loh. Cuman sarannya di kartu Two of Pentacles apapun itu jangan pernah menyerah sobat, meskipun kalian belum bisa merasakan sebuah kestabilan. Karena jelas di sini apa ya, seakan-akan rezeki kalian ini ada yang menutup di sini sehingga membuat ketidaklancaran. Nah, gitu loh ya. Sangat beban sekali, sangat konflik sekali di seputar keuangan ini kalian. Aura kalian banyak yang tertutup, tertembak dari orang-orang yang toksik. Nah, seperti itu ya. Ini meskipun kalian berjuang keras ya, usaha keras, kalau auranya tidak dibereskan, tidak dinetralkan ataupun tidak dibuka kembali, tetap akan kesulitan kalian. Seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Mei, kejutan yang bakal terjadi ataupun yang akan kalian rasakan di sini. Apakah ada kejutan baik ataupun buruk di sini 50-50 ya. Ketika kalian ada masalah,
bisa saja ini akan baikan lagi, bisa damai lagi. Yang 50% ini waspada ya, kemungkinan di minggu-minggu ini ketika kalian terhantam konflik ini belum bisa damai, tapi masih ada situasi yang mungkin memanas ya, antara kalian sama pasangan. Karena jelas ada pengaruh aura kalian banyak yang tertutup. Nah, seperti itu ya. Jadi 50-50 ya. Bisa saja ada keberuntungan, bisa saja tidak. Kuncinya di situ. Bisa saja selesai. Sekali lagi, ketika ada masalah, bisa saja ini belum selesai. Kalau untuk faktor pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Mei, kejutan yang bakal terjadi ataupun yang akan terjadi di sini, apakah ada kejutan baik ataupun buruk di sini, kelihatannya kejutannya kurang memuaskan sobat. Artinya ya masih ada sebuah kejutan yang buruk, belum menemukan sebuah keberuntungan di sini. Lagi-lagi ini Scorpio harus paham ya, ini letaknya di aura kalian. Gitu loh. Sebetulnya kalian penuh hoki, penuh keberuntungan, tapi ya ada orang toksik gitu loh, yang mengirimkan energi negatif. Sering saya mengatakan black magic, sehingga apa? Ya semuanya itu berubah. Yang semula lancar, yang semula ini membuat kalian senang bahagia, tiba-tiba menjadi apa? Kebingungan, ya kesedihan, mikir kok tidak seperti dulu. Ya memang ada dinding penghalang di situ untuk kepositifan ini mental. Seperti itu ya. Jadi kejutannya sekali lagi untuk komunitas terbesar waspada, katanya masih kurang bisa diuntungkan. Lanjut ya. Kalau di keuangan ataupun rezeki sama ya kali ini ya Scorpio. Karena kan saya tadi melihat secara petunjuk ya, secara petunjuk terawangan di sini energi yang masuk ini cukup kuat gitu loh. Akan sulit kalau tidak di netral di sini. Selamanya naik turun, pasang surut ini tidak stabil sobat, lebih banyak surutnya nanti yang kalian rasakan. Ini kan prediksinya minggu kedua. Kalau kalian biarkan aura kalian seperti ini ya tidak menutup kemungkinan minggu-minggu berikutnya terus kalian terhantam masalah terus. Kan sangat disayangkan. Ketika kalian ada sebuah usaha kerja keras, tapi di situ pasti menemukan kegagalan coba. Begitu loh. Nanti kalian sendiri yang merasakan karena kuncinya di aura kalian sendiri. Kalau aura kalian terbuka bagus, semuanya akan lancar. Nah, seperti itu ya. Ini keuangan kalian benar-benar saya merasakan sangat ada sebuah penurunan yang luar biasa. Banyak yang kesulitan di sini. Menanggung beban. Ya, seperti itu ya. Kalau bisa di netral, kalau kalian bisa ya dibuka sendiri auranya, tapi kalau nggak bisa ya cari orang-orang di bidangnya coba. Hanya di situ letaknya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Sekali lagi ini waspada untuk komunitas terbesar. Kalau bisa minggu-minggu ini secara pengeluaran harus ditata, harus direm lah, jangan terlalu berlebihan dulu, karena keuangan kalian kurang bisa bersahabat di sini. Oke, tetap ya intinya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang terima, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran ya silakan konsul secara pribadi biar ada sebuah jawaban yang jelas. Apalagi nanti terdeteksi ada penutupan aura, saya akan memberikan bantuan untuk menghancurkan dinding penghalang sehingga apa? Aura kalian bisa terpancar kembali dan bisa menarik sebuah unsur keresekian, kepositifan, kebaikan. Nah, seperti itu. Karena dinding penghalangnya sudah saya hancurkan. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena apa? Ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya ya, dan juga lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Tetap ya, ada 3 poin ketika nasib kita ingin berubah. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, sharingkan, cari orang-orang di bidangnya. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah terus ya, seperti itu. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah. Karena apa? Kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami ya. Dari kesimpulan semua berita yang sudah saya sampaikan, ini kesimpulannya ya, tetap percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan.
disikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Scorpio. Kalian harus semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah-salah menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.